Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikr As-Suhbah wal Ukhuwah karya Syekh Abdul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Kitab ini tentang adab-adab di dalam pergaulan dan persahabatan yang sangat penting untuk kita terapkan, terlebih di lingkungan kita, lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Di pertemuan sebelumnya kita mempelajari di antara adab yang baik di dalam menjalin persahabatan adalah satrul aurat, berusaha untuk menutupi aurat, yakni kekurangan dan aib sahabat-sahabat kita. Dan sebaliknya kita berusaha untuk menampakkan kebaikan-kebaikan mereka. Dengan itu insya Allah kita akan jadi ibarat satu tangan yang kompak di setiap saat dan di setiap keadaan. Sampai-sampai seorang yang bernama Sa'lad menyebutkan bahwa menutupi aurat saudara itu termasuk amalan yang besar. Dia menganggapnya setara dengan memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak salat sunnah. Nah, menutupi aib sahabat-sahabat kita, keutamaannya setara dengan itu. Sa'lad mengatakan di dalam bait syair, "Salatu khisalin lis-sadiqi ja'altuha mudara'atan lis-shaumi was-salawati. Muwasatuhu was-safhu an atharatihi wa tarku batidhal sirri fil khalawati." Tiga perangai bagi saudaraku, temanku, yang aku yakini setara dengan puasa dan salat, yakni sunnah. Muwasatuhu, memberi bantuan kepadanya, membantunya. Was-safhu an atharatihi, memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa tarku batidhal sirri fil khalawati, dan tidak mengumbar rahasianya, yakni aib-aibnya. Kemudian kita lanjutkan dengan poin adab yang lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa minha alla yahjura al-akh hajra bighdhatin bal hajra istibqa'in bal hajra istibqa'in li muddihi wa qat'i maqalati washin anhu. Dan di antara adab-adab yang baik tersebut di dalam persahabatan dan pergaulan adalah alla yahjural akh, tidak menghajar yakni meninggalkan, mengabaikan, tidak berbicara dengannya. Hajra bighdhah, dengan
atau dalam bentuk marah kepada saudara kita. Bukan hajar karena marah atau hajar karena benci. Yang lebih tepat, bukan hajar karena benci. Bal hajar istibqa'in, akan tetapi menghajarnya, meninggalkannya, mengabaikannya, ya, dalam rangka untuk melanggengkan rasa cinta dengannya dan untuk memutus, menghentikan ucapan orang-orang yang suka berbuat namimah. Ya. Sehingga ketika kita menghajar teman kita karena suatu sebab, jangan sampai niat kita buruk. Ketika menghajar, meninggalkan teman kita, tidak mau berbicara dengannya, tidak mau menyapanya, tidak mengucapkan salam kepadanya. Nah, inilah hajar. Maka jangan sampai hajar semacam itu karena kita benci kepadanya, namun karena kita ingin, ya, dia terus bersama kita menjadi orang yang baik. Ya. Ketika ada saudara kita terjatuh di dalam kesalahan yang fatal, sehingga mungkin setelah dipertimbangkan dengan baik, kita perlu menghajarnya, tidak berbicara dengannya, tidak mengucapkan salam kepadanya, karena dia terjatuh dalam kesalahan yang fatal di dalam akidah atau di dalam manhaj. Ya, di samping kita menasihatinya, ya, dan juga kita menghajarnya. Ini setelah dipertimbangkan dengan matang. Ya, nampaknya tepat untuk diperlakukan demikian. Maka ketika kita menghajarnya, niat kita bukan untuk semakin menjauhkannya, namun sebagai peringatan agar dia tetap bersama kita, agar dia tetap berada di lingkungan kita, ya, dengan kembali dan bertobat dari kesalahannya. Ya. Sehingga kita menghajarnya bukan karena kita benci kepadanya, ingin dia menjauh dan keluar dari lingkungan kita, namun karena ingin rasa cinta antara kita dengan dia tetap langgeng, lestari, terus menerus, berkelanjutan. Hanya saja dia terjatuh dalam kesalahan yang fatal, maka ya, mau bagaimana lagi? Kita menasehatinya dan mungkin juga kita perlu menghajarnya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengucapkan salam kepadanya. Faqad warada min tariqin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari sebuah jalur hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, mengabaikan saudaranya, tidak diajak bicara, tidak diucapkan salam kepadanya, diabaikan. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, mengabaikan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Keduanya saling berjumpa, namun kemudian yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling. Ya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mengawali mengucapkan salam. Nabi SAW melarang, ya, kaum muslimin untuk saling menghajar lebih dari 3 hari. Ya. 2 orang berjumpa, tidak menyapa, tidak mau mengucapkan salam, apalagi berbincang dan bercengkrama, tidak, berpaling. Tidak halal kalau lebih dari 3 hari. Ya. Sehingga kalau masih dalam kurun waktu 3 hari diperbolehkan. Namun perlu kita pahami bahwa al-hajar, menghajar itu terbagi menjadi beberapa macam. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah 1 macam dari macam-macam hajar. Macam yang pertama adalah hajar ala dunia, menghajar karena urusan duniawi. Menghajar karena urusan duniawi, kelas duniawi, kelas pribadi, ya, urusan duniawi.
antara seseorang dengan orang yang lain, kemudian berselisih, bertengkar, ya. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal menghajar, ya, saudaranya lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, tidak boleh. Ya. Adapun dalam kurun waktu 3 hari, maka banyak dari para ulama yang mengatakan dimaklumi. Karena namanya manusia, ya, namanya manusia hatinya, ya, tidak cepat atau tidak mudah melapangkan. Sehingga sudah diberi waktu 3 hari, silahkan mungkin untuk saling menghajar, tidak saling menyapa dan seterusnya. Karena manusia, ya, tidak cepat melapangkan. Namun setelah itu harus selesai. Jangan terus-menerus hajar. Karena ini perkara duniawi saja. Ya. Adapun hajar macam yang kedua adalah hajar, ya, ala din, hajar karena agama. Menghajar, meninggalkan, ya, tidak menyapa, tidak mengajak bicara, tidak mengucapkan salam karena urusan agama. Ya, karena maslahat agama. Nah, hajar ala dunya atau hajar ala din, ya, menghajar karena urusan agama ini, ya, tidak ada batasnya. Tidak ada batas waktunya. Batasnya adalah sampai orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara global demikian. Menghajar karena urusan agama, demi agama, ya. Seperti apa? Contohnya adalah seperti menghajar ahlul bid'ah. Menghajar ahlul bid'ah, ahli bid'ah, maka kita menghajarnya. Kita tidak mengucapkan salam kepadanya, tidak menyapa, apalagi bercengkrama dengannya. Maka sangat membahayakan akidah kita dan manhaj kita. Nah, maka ini tidak ada batas waktunya. Ya, tidak dikaitkan dengan hari, tidak dikaitkan dengan bulan, tahun. Ya, namun hajar tersebut berakhir sampai ahlul bid'ah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebid'ahannya dan kembali kepada as-sunnah. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga selain hajru ahlul bid'ah atau al-mubtadi', menghajar ahli bid'ah, ya, termasuk di dalam menghajar karena urusan agama adalah hajar, ya, al-fasiq al-zahir, menghajar orang fasik, pelaku dosa besar, walaupun itu bukan bid'ah, namun dia terang-terangan. Ya. Jadi memang pelaku dosa besar dan dia terang-terangan melakukan dosa tersebut. Ya. Dia memang tidak bertaubat, bahkan seolah seperti suka dan bangga. Maka yang seperti ini, ya, semestinya kita hajar. Ya, semestinya kita hajar. Nah, kita hajar, kita tinggalkan, ya, jangan bercengkrama dengannya, apalagi berteman dan bersahabat. Nah, ini hajar ala din, menghajar karena agama. Ya, maka tidak ada batas waktu tertentu, ya, namun sampai pelakunya bertaubat. Nah, sebagai faedah, ya, terkait dengan, ya, ahlul bid'ah, bagaimana kita menghukumi seseorang sebagai ahlul bid'ah, ini sebagai faedah, ya. Bagaimana kita menghukumi seseorang sebagai ahlul bid'ah? Maka sebagaimana yang, ya, saya pahami dari keterangan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, kurang lebih, ya, ahlul bid'ah, seorang yang dihukumi sebagai mubtadi' terbagi menjadi 3 macam. Ya, terbagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah orang yang menisbatkan diri kepada golongan
tertentu dari golongan-golongan mubtadi' ahli bid'ah. Ya. Jadi menyatakan saya anggota golongan tersebut. Seperti mengatakan, naudzubillah, mengatakan apa? Saya Mu'tazilah. Saya Khawarij. Saya Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Wah, ini tegas sekali. Ya. Dan semisalnya. Jadi dengan tegas, dengan jelas, ya menisbatkan diri kepada golongan bid'ah tersebut. Maka dengan ini kita nggak usah ragu-ragu. Wah, dia mubtadi' atau bukan ya? Jelas mubtadi'. Karena dia sendiri yang ridha dengan penisbatan tersebut. Maka kita nisbatkan pula, kita hukumi pula orang tersebut mubtadi'. Nah, demikian juga organisasi-organisasi yang bid'ah, ya, mubtadi', hizbi, ya sudah, jangan ragu bahwa dia itu mubtadi' hizbi. Kemudian macam yang kedua, ya, adalah seorang yang ya dikenal di atas sunnah, namun terjatuh ke dalam bid'ah yang jelas. Al bid'ah al wadhihah. Bid'ah yang jelas, terang gamblang bahwa itu bid'ah. Misalkan ada seorang yang sebelumnya di atas sunnah, ya, sebelumnya di atas sunnah, kita kenal seperti itu, apalagi pendakwah sunnah, ya. Namun, ya, pada suatu ketika dia mengucapkan, ya, keyakinan bid'ah, atau dia melakukan perbuatan bid'ah, ibadah yang bid'ah. Dan itu jelas-jelas bid'ah. Ya, bahkan orang awam pun dari kalangan ahli sunnah tahu bahwa itu bid'ah. Ya, seperti tiba-tiba dia mengucapkan na'udzubillah, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, melainkan makhluk. Wah, ini sudah bid'ah yang jelas. Ya. Demikian juga tiba-tiba dia mengikuti perayaan atau ritual-ritual bid'ah, jelas bahwa itu bid'ah. Ya. Orang-orang awam dari kalangan Ahlussunnah paham, tahu semuanya bahwa itu adalah ritual bid'ah. Tiba-tiba ikut. A'udzubillah. Maka dengan ini, ya, kita hukumi bahwa dia adalah mubtadi'. Dan tidak perlu iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dulu, dipahamkan dulu. Ini sudah paham, sudah terfahami, sudah jelas, karena bid'ahnya jelas. Dipahamkan dulu bahwa Al-Quran bukan makhluk, terangkan dalilnya. Tidak. Ini tergolong bid'ah yang jelas. Ya, itu artinya orang tersebut menyimpang. Terserah nanti kalau bertobat atau apa, yang jelas untuk vonis saat ini dia mubtadi'. Karena bid'ahnya diketahui bahkan oleh, ya, keumuman ahli sunnah. Ya, orang-orang awam dari kalangan Ahlussunnah paham. Nah, atau tiba-tiba misalkan apa? Meyakini, ya, bolehnya bahkan harusnya memberontak kepada pemerintah. Tiba-tiba seperti itu. Ya, ada seorang yang sebelumnya di atas sunnah seperti itu, ya sudah. Tidak perlu lagi bahwa dia adalah mubtadi' sekarang, khariji. Ya, berpemikiran khawarij. Kemudian macam yang ketiga adalah seorang yang dikenal di atas sunnah, ya, kemudian terjatuh di dalam bid'ah yang khafiyah, bid'ah yang samar. Ya, bid'ah yang samar. Ya. Jadi tidak semua orang menyadari bahwa itu adalah keyakinan bid'ah. Ya, atau bahwa itu adalah ritual atau ibadah yang bid'ah. Enggak semua orang dari kalangan Ahlussunnah tahu, bahkan tidak semua ulama menyadari bahwa itu bid'ah. Ini sering terjadi. Ya, seperti yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa banyak para ulama sejak zaman dahulu yang terjatuh di dalam kebid'ahan khafiyah yang sifatnya samar tanpa mereka sadari. Kenapa? Ya, kenapa dihukumi kebid'ahan? Ya, walaupun samar tapi kenapa disebut kebid'ahan? Ya, karena tidak ada tuntunannya. Tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, hadis yang sahih. Ya, demikian juga keterangan para sahabat nggak ada. Kalau tidak ada tuntunannya kan berarti bid'ah. Hanya saja, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antara sebabnya adalah ijtihad. Karena berijtihad, akhirnya berpendapat demikian, berpendapat bahwa keyakinan ini benar.
Padahal itu tidak ada tuntunannya yang benar, itu salah. Atau pendapat yang benar bahwa pendapat tersebut ya tidaklah sesuai dengan akidah Islam, tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya. Berarti kan bid'ah, keyakinan bid'ah. Tapi ijtihad. Atau berijtihad dalam permasalahan ibadah. Disunahkan demikian, atau bahkan diwajibkan, dan seterusnya. Ya, itu ijtihad. Tapi setelah diteliti, ya ternyata tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya kan berarti bid'ah. Nah ini yang dimaksud dengan bid'ah khafiyah. Bid'ah yang samar. Orang yang terjatuh di dalam bid'ah yang samar, bid'ah khafiyah, maka bagaimana? Apa kita vonis mubtadi'? Jawabannya dirinci. Ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Ya, keadaan yang pertama adalah ya dia telah mendapatkan penjelasan. Jadi dalam hal ini harus iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah sebelum memvonis mubtadi', ini di macam yang ketiga ini. Ketika bid'ahnya itu samar. Bid'ahnya itu samar khafiyah. Iqamatul hujjah. Keadaan pertama adalah setelah mendapatkan iqamatul hujjah, diterangkan, dijelaskan dengan dalil-dalilnya dan seterusnya, dia tetap di atas keyakinannya, maka ketika itu baru divonis mubtadi'. Nah ini, baru divonis mubtadi'. Keadaan yang kedua adalah belum iqamatul hujjah, belum ditegakkan hujjah atasnya. Belum ditegakkan hujjah atasnya. Ya, terjatuh dalam bid'ah yang samar, tapi belum sampai sekarang belum sempat ditegakkan hujjah, dijelaskan bahwa ini adalah bid'ah. Ya. Nah, di keadaan yang kedua ini, maka dia tidak divonis mubtadi'. Ingat yang dimaksud orang yang terjatuh dalam bid'ah khafiyah dalam keadaan sebelumnya dikenal di atas sunnah. Maka dia tidak divonis mubtadi' karena belum sempat iqamatul hujjah. Oleh karena itulah banyak para ulama sejak zaman dahulu tidak divonis mubtadi' dalam keadaan mereka terjatuh dalam bid'ah. Bid'ah. Kenapa? Karena bid'ahnya samar dan mereka sudah meninggal. Maka bagaimana? Maka kita doakan semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Mereka telah berijtihad. Bisa saja mereka malah mendapatkan pahala karena ijtihadnya. Setidaknya satu pahala, walaupun keliru, tapi karena berijtihad, maka mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya. Nah, dengan ini kita insya Allah semakin memahami ya macam-macam mubtadi'. Macam yang pertama yang sudah menisbatkan diri kepada ya golongan hizbi, golongan mubtadi', golongan bid'ah, ya sudah. Dia sendiri yang ridha, maka kita hukumi dia mubtadi', ahli bid'ah. Macam yang kedua adalah tadi yang terjatuh di dalam bid'ah yang wadihah, jelas. Maka ini juga langsung divonis mubtadi' tanpa perlu iqamatul hujjah. Karena semua orang dari kalangan Ahlussunnah paham bahwa itu adalah bid'ah, tapi kenapa dia lakukan atau dia katakan, dia yakini. Macam ketiga inilah yang perlu iqamatul hujjah. Ya, seorang yang dikenal di atas sunnah namun terjatuh di dalam bid'ah khafiyah, bid'ah yang samar. Nah, maka ahlul bid'ah berkaitan dengan pembahasan kita saat ini adalah secara umum mereka dihajar, yakni kita tidak berbicara dengan mereka, ya, tidak mengucapkan salam kepada mereka. Ya, apalagi sampai menjadikan mereka sebagai sahabat, na'udzubillah. Maka ini sangat membahayakan akidah dan manhaj kita. Namun perlu kita pahami, ini faedah lagi. Ya, ahlul bid'ah, orang-orang yang sudah dihukumi mubtadi', ahlul bid'ah. Ya. Apakah semuanya, mereka semua dengan berbagai tingkatannya, berbagai macamnya, jenisnya kita hajar? Kita hajar, tidak mengucapkan salam kepada mereka, tidak pernah berbicara sepatah kata pun, ketika berpapasan ya melengos, ya kita nggak ada kepadanya. Ataukah ada perincian? Ini orang yang sudah divonis mubtadi'. Orang yang jelas-jelas mubtadi', sudah divonis mubtadi'. Dengan tiga macam tadi ya. Tiga macam mubtadi' tadi.
Nah, bagaimana ini? Nah, para ulama menjelaskan. Di antara mereka adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menjelaskan ya, bahwa al-mubtadi' ahli bid'ah terkait dengan kita hajar, ya, kita tinggalkan, tidak kita ajak bicara, tidak kita ucapkan salam dan seterusnya. Ahlul bid'ah terkait dengan hal ini terbagi menjadi dua macam. Kita harus paham. Ya, jadi jangan kebablasan ghulu. Ya. Kebablasan terlalu semangat atau demikian juga sebaliknya terlalu menggampangkan, akhirnya campur baur dengan mereka, ya, berteman bersahabat dengan mereka. Na'udzubillah. Macam yang pertama adalah ar-ru'us, ahlul bid'ah yang tergolong tokohnya mereka, pentolannya mereka, ya, ketuanya, dai-nya, petingginya. Jadi memang ar-ru'us. Ya. Ar-ru'us ahlul bid'ah yang termasuk ru'us inilah yang dihajar. Ya. Inilah yang harus dihajar. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengan ahlul bid'ah yang tergolong pentolannya. Ya. Suka mengajak, mendakwahkan kebid'ahannya. Hati-hati. Ya, jangan main-main. Ya. Walaupun alasannya ngajak debat. Ya, untuk berdebat membuktikan apa? Syubhat itu khattafah. Ya. Khattafah yakni menyambar-nyambar. Syubhat itu cepat sekali menyambar. Sementara al-qulub dha'ifah, hati itu lemah. Ya, cepat. Bisa lebih cepat syubhatnya tersampaikan ke dalam hati kita sebelum kita mengucapkan sunnah, menyampaikan sunnah. Ini kalau debat, hati-hati. Sehingga mestinya kita hajar, kita tinggalkan. Kemudian macam yang kedua adalah al-atba'. Pengikut. Ya, pengekor, buntutnya saja. Ekor, ya. Bukan pentolan ikut-ikutan, ya, ikut organisasi ini, organisasi hizbi, ikut ini, ikut itu. Nah, ini benar-benar ekornya awam. Sebenarnya awam, kemudian karena lingkungannya, ya, diwarnai dengan organisasi tersebut, kegiatan-kegiatan organisasi tersebut, ya akhirnya ikut saja. Sebenarnya kalau ditanya nggak tahu hujjah, nggak tahu argumen, nggak tahu ini, ikut saja. Nah, ini ekornya. Nah, al-atba', macam yang kedua ini al-atba', para pengekor, para pengikut ahlul bid'ah. Ya, terbagi menjadi dua macam lagi. Ya, sehingga kalau dibikin bagan bagus ini. Ya, makanya dalam ilmu-ilmu syariat, entah itu akidah, ibadah, ya, demikian juga di sini tentang manhaj dan seterusnya. Bagus kalau kita bikin bagan itu kayak orang sekolah itu kan, kayak anak sekolah. Bagus. Nah, al-atba', para pengikut ini, ya, dari kalangan ahli bid'ah tapi atba' pengikut terbagi menjadi dua macam lagi. Macam yang pertama adalah pengikut yaqbalul haq. Ya. Pengikut yang mau menerima al-haq, kebenaran jika dijelaskan. Ya. Kebenaran. Apalagi mungkin keluarga kita, teman dekat kita, cuma ikut-ikutan. Ya. Tapi mau mendengarkan penjelasan kita. Ya, dan dia nggak banyak berdebat. Ya, nggak banyak berdebat. Ya, cuma mungkin ngangguk-ngangguk, mungkin nyampaikan sedikit unek-uneknya begini. Ya, gampang sekali. Ya, untuk menjelaskan kepadanya dan gampang untuk menerima sedikit demi sedikit. Ya. Nah, macam yang pertama ini, para pengikut macam yang pertama ini, maka nasbir. Kita mestinya bersabar dan mendakwahinya, menjelaskannya. Ya. Ya, menegakkan hujjah kepadanya. Jangan buru-buru mubtadi', hajar. Wah. Tetangganya padahal ini sepuh-sepuh, mbah-mbah itu. Mubtadi'. Ya, ikut organisasi ini, hajar. Wah, enggak begitu ya. Yang seperti ini disabari, dijelaskan. Walaupun mungkin enggak langsung mau mengaji di tempat-tempat pengajian kita, tapi setidaknya praktik yang mereka praktekkan sesuai dengan sunnah, yang mereka yakini keyakinan yang sesuai dengan sunnah, yang penting kan gitu. Ya, kalau nanti ternyata alhamdulillah ikut pengajian di tempat-tempat pengajian kita, alhamdulillah. Ya.
Kita senang sekali. Tapi kalau sementara belum, apalagi sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah, ya kan mau bepergian ya repot, sulit. Ya, ya setidaknya adalah keyakinannya yang dulu keyakinan yang menyimpang, yang salah, sudah menjadi benar, menjadi baik karena penjelasan kita. Ibadahnya yang dulu salah-salah dan juga banyak tercampuri bid'ah-bid'ah, walhamdulillah sudah semakin baik. Kan yang penting itu. Ya. Jadi yang ceramah ya kita menceramai tetangga kita langsung, seolah begitu kan, jelaskan sambil ngobrol. Gini mbah, yang benar begini. Ya. Dijelaskan. Nah ini macam yang pertama. Atba' para pengikut macam yang pertama. Ya, yang menerima. Jika dijelaskan menerima, alhamdulillah gampang sekali. Jadi jangan langsung buru-buru ambil sikap. Kalau terkait vonis ya kita mungkin dia termasuk mubtadi', ya. Mungkin begitu. Ya. Karena dia jelas-jelas lumayan kuat juga kesananya, dia fanatiknya dalam arti senang untuk ikut organisasi tersebut. Dia juga mengaku saya adalah anggota ini. Ya jelas mau nggak mau kita vonis. Tapi terkait dengan tadi mendakwahi ya kita dakwahi karena dia termasuk pengikut yang gampang untuk dijelaskan. Kemudian macam yang kedua dari al-atba' dari para pengikut ahlul bid'ah yang ya tarafnya hanya pengikut pengekor. Macam yang kedua adalah la yaqbalul haq wa yu'anid, tidak mau menerima al-haq wa yu'anid, ya, dan membangkang, membantah. Ya, istilahnya apa di sini? Banggel gitu ya. Susah. Ya. Membantah sama ini. Ya, sukanya membantah. Ya, entah ilmiah atau enggak ilmiah bantah. Ya, entah jawabannya ilmiah atau enggak dia sebutkan ya untuk membantah. Ya sudah yang seperti ini. Yang seperti ini maka sikap kita terhadapnya adalah seperti sikap kita kepada ar-ru'us, kepada pentolan-pentolan ahlul bid'ah. Sudah hajar, yang sebenarnya dihajar. Jangan diladeni terus. Ya, kalau meladeni terus mungkin karena kitanya saja yang emosi, pengen membalas dendam, debat. Ya, walaupun dengan cara menyampaikan ayat dan hadis, padahal kitanya yang pengen melampiaskan. Naudzubillah. Ya jangan sudah, nggak usah dipedulikan. Nah ini macam-macam ahlul bid'ah terkait dengan pembahasan kita ini itu hajar. Yaitu al-hajar. Demikian juga yang kita hajar karena urusan agama adalah apa? Murtakibul kabirah. Ya. Al-mutadzahir. Pelaku dosa besar, orang fasik yang terang-terang melakukan kefasikan. Bukan orang yang baik tapi secara sembunyi-sembunyi dia melakukan dosa besar atau kefasikan, kita nggak tahu. Kalau ini kan ya kita serahkan kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Tapi yang dimaksud orang yang jelas-jelas tadi melakukan kefasikan di luar terang-terangan, nggak peduli, ya diketahui oleh banyak orang kefasikan nggak peduli. Nah yang seperti ini juga kita hajar sampai dia bertaubat. Walaupun demikian terkait dengan pelaku kefasikan ini, ya seandainya ada celah untuk menasihatinya, tetap kita sampaikan nasihat. Ya entah secara lisan langsung atau mungkin dengan tulisan atau cara-cara yang lain. Yang jelas tidak menutup pintu dakwah. Ya. Tapi tadi pelaku dosa besar, ya terlebih yang tidak baik untuk ya kita dekati, ya maka kita jauhi, kita hajar. Walaupun di sana ada perincian-perincian yang lain. Nah, yang dimaksud oleh penulis rahimahullah di sini, jangan sampai kita menghajar ya saudara kita, ya, jangan sampai kita menghajar saudara kita, ya. Yakni hajar dalam urusan duniawi. Dalam urusan duniawi menghajar, saling putus hubungan. Ya. Nabi SAW masih memberikan keringanan karena kita manusia biasa mungkin nggak langsung melapangkan. Ya. Ada perselisihan, persengketaan, kita kan nggak langsung melapangkan biasa manusia. Kalau langsung lapang, alhamdulillah bagus, luar biasa, sangat penyabar. Tapi kalau nggak langsung bisa melapangkan, maka jangan lebih dari 3 hari. Ya, jangan lebih dari 3 hari kalau menghajar hanya karena sebab urusan duniawi.
Ya, jangan lebih dari 3 hari. Nah setelah 3 hari sudah seperti biasa lagi. Ya, ini terkait dengan urusan duniawi. Nah, dan bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman yang keras bagi orang yang menghajar saudaranya hanya karena urusan duniawi terus menerus dia hajar. Sampai disimpulkan oleh banyak para ulama bahwa menghajar saudaranya ya karena urusan duniawi lebih dari 3 hari menghajarnya, ini termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, bukan sepele ini, dosa besar. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan ancaman. Ancamannya apa? An-nar. Ya. Ya, seingat saya kurang lebih lafaz hadisnya wa man hajara akhahu fawqa 3 hatta mat dakhala an-nar. Atau kama qala Rasulullah SAW. Dan barang siapa menghajar saudaranya yang muslim, ya, menghajar saudaranya yang muslim karena urusan duniawi lebih dari 3 hari, tidak mau berbicara, kalau berpapasan juga tidak mau menyapa, tidak mau melihat, ya, apalagi memberikan salam, apalagi tadi berbincang-bincang, ya, nggak mau, ya. Barang siapa yang menghajar saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari sampai dia meninggal dalam keadaan seperti itu, masih terus menghajarnya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam an-nar, neraka. Naudzubillah. Wah, bahaya sekali. Sehingga disimpulkan dari ancaman ini, ancaman an-nar, bahwa menghajar lebih dari 3 hari karena urusan duniawi itu termasuk dosa besar. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian bagaimana dengan dosa-dosa yang atau kesalahan-kesalahan kecil? Ya, itu bukan urusan duniawi, tapi itu mungkin urusan ya ada sangkut pautnya dengan dosa juga, bukan masalah duniawi. Ya, tapi kecil, ringan. Ya, bukan sampai dosa besar. Ya, apalagi sampai menampakkan terang-terangan dan membanggakan. Dosa-dosa kecil, salah-salah seperti ini. Nah, bagaimana ini? Apakah kita boleh menghajarnya? Diterangkan oleh para ulama, ya, kesalahan-kesalahan kecil semacam itu, apalagi yang sifatnya zallah, ketergelinciran, khilaf kecil, ketergelinciran, salah khilaf. Diterangkan oleh para ulama bahwa ini juga, ya, tidak membolehkan untuk menghajar saudara kita. Kesalahan-kesalahan yang itu. Terus mestinya bagaimana? Mestinya adalah menasehatinya dengan baik. Ya, menasehatinya dengan baik. Jangan sampai ya membawa kepada sikap hajar. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang sifatnya zallah. Zallah itu ya ketergelinciran. Dosa, tapi tidak sampai pada dosa besar. Maka yang seperti ini jangan sampai membuat kita menghajar. Nah, sehingga kita semestinya membedakan, ya, jangan kemudian, oh ini urusan agama ini, berarti kita juga harus menghajar dan seterusnya. Tapi ini kan kecil. Perhatikan yang kita sebutkan tadi, karena urusan agama adalah menghajar karena kebid'ahannya, dia mubtadi'. Atau karena dia adalah pelaku fasik, pelaku dosa besar yang fasik, yang terang-terangan. Ya, terang-terangan. Kalau dia sembunyikan, kita nggak tahu, Allahu a'lam. Kita nasihati. Kalau kita ketahui tentangnya, dia sembunyikan, tapi kita ketahui, ya kita nasihati. Ya, tapi dia nggak terang-terangan, ya sudah. Ya, jangan berlebihan. Ya, kemudian terkait dengan dosa yang sepele atau dosa yang kecil, ya, ketergelinciran juga sama. Jangan sampai ya mendorong kita untuk menghajarnya. Kemudian kita lanjutkan keterangan penulis rahimahullah
tentang poin adab yang berikutnya di dalam adab-adab pergaulan. Beliau rahimahullah mengatakan wa minha tawaddudu lil ikhwan bil istina'i ilaihim was-safhi anhum. Wa minha, dan di antara adab-adab yang baik dalam pergaulan adalah at-tawaddud lil ikhwan. At-tawaddud yakni talabul mawaddah. Ya, mencari, berusaha mencari, mendapatkan ya rasa cinta dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Gimana caranya biar teman-teman kita suka kepada kita, mencintai kita? Ya. Itu tawaddud lil ikhwan. Dengan kata-kata kita atau dengan perbuatan kita, intinya adalah tawaddud. Ya, tawaddud ini wazannya atau polanya ya adalah tafa'ul. Yang diantara maknanya adalah talab, mencari, ya, mengusahakan. Ya, ini mencari, mengusahakan agar mendapatkan wud, mawaddah, rasa cinta dari teman-teman kita. Jangan sebaliknya, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kebencian teman-teman kita kepada kita, jadi gak suka. Atau melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu juga. Jangan. Semestinya adalah mencari kecintaan mereka. Ya. Beliau menyebutkan caranya bilistina'i ilaihim was-safhi anhum. Dengan memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan kebaikan kepada mereka, istina'. Istina' yang ini memberikan kebaikan dengan ucapan, dengan perbuatan, ya. Apalagi membantu ketika mereka membutuhkan, ya. Was-safhi anhum, dan dengan memaafkan mereka. Jadi dari kita memberikan perbuatan yang baik atau memberikan pemberian-pemberian yang baik, ya. Menyikapi dengan cara yang baik, al-istina' ilaihim, ya. Kemudian terkait dengan kesalahan-kesalahan mereka, ya, termasuk kesalahan mereka kepada kita, maka kita melapangkan, memaafkan. Kita memberikan kebaikan untuk mereka, dan di sisi yang lain kita memaafkan kesalahan mereka kepada kita. Nah, ini bentuk tawaddud, bentuk ya cara mencari atau mendapatkan rasa cinta, rasa sayang dari sahabat-sahabat kita. Jangan sebaliknya, ya. Jangan sebaliknya, susah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, susah memberikan kebaikan kepada orang lain dan susah untuk memaafkan. Orang yang seperti ini biasanya dibenci. Orang yang seperti ini biasanya dibenci. Susah untuk memaafkan, melapangkan, ya, suka membahas kesalahan orang lain terhadap dirinya, ya, suka disebut-sebut terus, ya. Bahkan mungkin menantang, yuk kita bongkar-bongkaran, misalkan gitu. Nauzubillah, nggak memaafkan, ya seperti ini dibenci oleh orang lain. Ya, demikian juga susah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Mestinya memaafkan dan memberikan kebaikan. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis, wa qala alaihi salam isna'il ma'ruf ila man huwa ahluh fa illam tusib ahlahu fa anta ahluh. Ya. Berbuatlah kebaikan atau berilah kebaikan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Jika engkau memberikan kepada orang yang tidak pantas, tidak berhak mendapatkannya, fa anta ahluh, maka engkaulah orang yang baik. Ya, terkait dengan derajat hadis ini perlu dilihat lagi. Wallahu alam. Yang jelas terfahami dari hadis ini adalah kita nggak usah terlalu pilih-pilih. Memberikan kebaikan kepada orang ini sajalah, yang itu nggak usah. Ya, ini kepada siapapun, ya selama mereka adalah saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, apalagi seakidah dan semanhaj dengan kita, ya sudah, jangan pilih-pilih. Ya, kita berikan kebaikan untuk mereka, kita berikan bantuan untuk mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Ya, walaupun mungkin ya terkait ya sebesar apa kebaikan yang kita berikan kepada masing-masingnya, ya mungkin kan beda-beda. Tapi yang jelas secara umum, ya jangan pilih-pilih. Semuanya adalah saudara kita. Ya, jangan sampai mereka terluputkan dari kebaikan kita. Ya, usahakan mereka semua mendapatkan kebaikan kita. Ya, kalau mereka pantas,
atau orang yang kita beri kebaikan ini pantas, memang berhak untuk mendapatkan kebaikan kita, alhamdulillah. Namun illam tusib, kalau kenyataannya orang yang kita beri ini sebenarnya tidak berhak, tidak pantas untuk dibaiki, maka disebutkan dalam hadis ini fa anta ahluh, maka engkaulah orang yang baik. Jika engkau memberikan kebaikan kepada orang yang semestinya tidak dibaiki atau tidak pantas mendapatkan kebaikan, berarti kita orang yang baik. Kenapa? Karena kita yang suka membantu, suka memberi, suka ya bersikap yang baik terhadap orang lain. Berarti kita yang baik. Intinya jangan pilih-pilih. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain juga, namun hadis ini dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis maudhu', hadis yang palsu. Namun mungkin maknanya benar, ya sehingga disebutkan oleh beliau, yaitu ra'sul aqli ba'da din, at-tawaddudu ila nas, wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajir. Ra'sul aql, ya, akal, ya, atau inti akal yang sempurna, yang cerdas, ya, ba'da din, setelah memiliki kebaikan agama, adalah at-tawaddud ilan nas. Kita berusaha mendapatkan kecintaan manusia. Wastina'ul ma'ruf, dan memberikan kebaikan kepada setiap orang. Baik orang tersebut bar, orang yang baik maupun orang yang jahat. Jadi setelah kita memiliki agama yang baik, berikutnya adalah menyempurnakan akal kita. Ya, menyempurnakan akal kita. Caranya adalah dengan kita at-tawaddud ilan nas. Ya, menarik kasih sayang dari orang lain. Rasa cinta dari orang lain. Berarti kita orang yang berakal cerdas. Ya, ketika kita berusaha untuk mencari kasih sayang orang lain dengan memberikan kebaikan kepada mereka semua. Nah, kemudian bisa kita lanjutkan poin adab yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa minha ad-dawamu lil ikhwan ala husnil 'ishrah wa in waqa'at bainahum wahsyatun aw nafrah. Ya, nafrah diantum ya. Fala yatruk karam al-'ahd wa la yufshil asrar al-ma'lumata fi ayyamin ukhuwah. Di antara adab-adab yang baik di dalam persahabatan adalah ad-dawam lil ikhwan ala husnil 'ishrah. Ya, continue, terus menerus, ya, bergaul dengan cara yang baik kepada saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Continue. Jangan baiknya dulu pas awal-awal kenal, setelah itu beda lagi. Jangan, terus menerus continue di dalam husnul 'ishrah. Ya, bergaul dengan cara yang baik. Wa in waqa'at bainahum wahsyatun aw nafrah. Walaupun terjadi sedikit kerenggangan, wahsyah, atau ketidakharmonisan. Ya namanya manusia, hidup bersama ada saja gesekannya. Nah, ketika terjadi gesekan, apalagi pribadi semacam tadi, jangan kemudian usahakan jangan sampai hal itu mengubah sikap baik kita terhadap saudara kita sebagaimana dahulu, sebagaimana sebelumnya, tetap berusaha untuk baik. Apalagi kan tadi kelas-kelas pribadi, gesekan terkait dengan perkara pribadi biasanya duniawi. Walaupun seringkali disangkut pautkan, ini agama ini, soalnya ini haram dan seterusnya. Tapi kan itu haknya antum. Kalau antum melapangkan nggak jadi haram. Kalau antum melapangkan, memaafkan, berarti kan dia nggak terjatuh ke dalam keharaman karena antum sudah menghalalkan. Antum sudah memaafkan. Masalahnya adalah antum ngotot meminta hak antum. Jadi itu yang bikin repot, sulit. Intinya adalah ketika terjadi gesekan semacam itu, apalagi urusan duniawi, sudah, kita tetap berusaha untuk bersikap baik, bergaul dengan cara yang baik, sebagaimana sedia kala. Fala yatruk karamal 'ahd wa la yufshil asrar al-ma'lumata fi ayyamil ukhuwah. Kata beliau, ketika terjadi semacam gesekan, kerenggangan, jangan
menyebarkan, membongkar rahasia-rahasia yang dia ketahui ketika masih bersama, ketika masih akrab. Ya, ketika masih bersama, ketika masih akrab, masih dekat, kan tahu banyak rahasia. Nah, jangan sampai rahasia-rahasia yang kita ketahui itu kita bongkar setelah orang tersebut nggak bersama kita atau orang tersebut sudah renggang dengan kita. Yo, langsung kita bongkar. Oh, saya sudah punya rahasianya orang itu. Apa maksudnya mau dibongkar? Na'udzubillah. Ya. Nah, kalau ada orang semacam ini, ya akhirnya kita waspada dan takut. Oh, kepada orang yang dulunya dekat dengan dia saja, sekarang dia bongkar rahasianya, jangan-jangan kita sekarang dekat dengan dia, dibongkar nantinya kemudian hari. Wah, bahaya ini. Sudahlah. Ya, merepotkan kalau berteman dengan orang semacam ini. Suka membongkar rahasia kalau ada kerenggangan. Ketika ada gesekan, bongkar rahasia. Wah, na'udzubillah. Nah, ini diantara adab yang baik dalam pergaulan adalah walaupun saat ini sudah terjadi kerenggangan, ya, entah sebabnya apa, dan biasanya pribadi, ya, termasuk juga mungkin ya, walaupun sebabnya adalah agama, tapi kan nggak mesti, ya, kita harus membongkar rahasia-rahasia orang yang sudah menyimpang, kan nggak mesti. Oh, itu sudah nggak sejalan dengan kita, udah ikut hizbi, mubtadi' dan seterusnya. Kemudian kita bongkar semua rahasianya, ya tidak. Apalagi yang nggak ada keterkaitannya dengan ini, tidak ada keterkaitannya dengan kebid'ahannya, ya, manhajnya, cuma rahasia-rahasia pribadi, yaitu memang aib, ya, aibnya dan seterusnya, apa kita bongkar? Ya tidak, ya, apalagi orang yang masih sejalan dengan kita, satu manhaj, ya, satu akidah, ya, kemudian ada clash pribadi, bongkar rahasia. Na'udzubillah, dulu tuh fulan tuh begini-begini. Tidak. Di antara adab yang baik dalam pergaulan adalah walaupun terjadi kerenggangan saat ini, tetap menjaga rahasianya. Ya, usahakan kita menjadi orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang baik, walaupun sudah tidak lagi bersahabat dekat. Nah, beliau rahimahullah ya, menyebutkan, menukilkan beberapa bait syair, ya, yang disebutkan oleh ya pengucapnya seputar hal ini. Ya. Ketika ada kerenggangan tetap menjaga rahasia, tidak membongkarnya. Ya. Beliau mengatakan wa yunshad li ba'dihim, dan beberapa bait syair dinukilkan dari sebagian mereka. Nasilu as-sadiqa idza arada wisalana wa nasiddu 'inda sududihi ahyana. In sadda anni kuntu akrama mu'ridin wa wajadtu anhu madhhaban wa makana la mufshiyan ba'da al-qati'ati sirrahu bal katimun min dhaka mastar'ana innal karima idza taqatta'a wudduhu katama al-qabiha wa adhhara al-ihsana. Dia mengatakan nasilu as-sadiqa idza arada wisalana wa nasiddu 'inda sududihi ahyana. Kita menyambung teman kita ketika dia ingin menyambung dengan kita. Jadi ketika ada seseorang yang ingin menyambung hubungan baik, persahabatan, pergaulan dengan kita, maka kita sambut ahlan wa sahlan, jadi teman baik. Gampang sekali. Wa nasiddu 'inda sududi ahyana. Dan kami berpaling, ya, ketika terkadang dia ingin berpaling. Kok dia udah gak akrab lagi dengan kita seperti dulu ya? Ya sudah. Bukan karena kita balas-balasan, bukan. Tapi kita untuk apa terlalu memaksa-memaksa? Ketika dia datang kita sambut wa ahlan wa sahlan. Atau mungkin ada sesuatu pada diri kita yang tidak disukai olehnya sehingga dia ingin menjauh sedikit. Ya sudah. Kita nggak bermusuhan. Ya. Kita tetap teman dan sahabat. Ya, terserah antum mau bagaimana. Kita mau nyambung baik ahlan wa sahlan. Kalau mau sibuk dengan urusan sendiri-sendiri dulu ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Saya nggak akan curiga kepada antum. Saya nggak akan menuduh antum macam-macam. Ya. In sadda anni kuntu a'rada mu'ridin wa wajadtu anhu madhhaban wa makana. Jika dia berpaling dariku, maka adalah sebaik-baik orang ketika berpaling. Yani ketika orang itu sedikit menjauh dari kita, ya saya juga akan sedikit menjauh. Mungkin dia sudah tidak ingin dekat dengan kita, nggak masalah. Dan kita nggak sampai bermusuhan. Wa wajadtu anhu madhhaban wa makana.
Ya, dan aku berikan untuk dia tempat, maksudnya tempat untuk berpaling celaka, enggak kemudian menutup-nutupi. Antum kalau jangan dekat ya sama saya lagi. Biasanya datang, biasanya nyapa, biasanya ziarah, kunjungi tempat saya. Berarti awas antum dan seterusnya. Ya, kamu sudah musuhan dengan saya. Nah, enggak. Ketika pengen mendekat, kita sambut. Ketika pengen menjauh, enggak seakrab dulu, mungkin ada sesuatu. Ya, entah pada diri kita yang tidak disukai olehnya, atau dia sedang punya ya problem pribadi, sedang nggak pengen dekat-dekat ya dengan kita, mungkin sedang ngurusi itu mumet ya. Ya sudah, nggak masalah. Ya. La mufsyan ba'dal qati'ati sirrahu bal katimun min dzaka mastar'ana. Nah, ini syahidnya. La mufsyan. Aku tidak menyebarkan ya rahasianya setelah putus hubungan. Yani setelah enggak berteman baik lagi seperti dulu, aku tetap tidak akan menyebarkan rahasianya. Bal katimun min dzaka mastar'ana. Bahkan tetap menutupi rahasia tersebut. Bahkan tetap menutupi rahasia yang dia titipkan kepada kami. Jadi rahasia itu kan titipan. Titipan orang ini kepada kita. Dia menganggap bahwa kita itu orang yang amanah, amin. Sehingga menitipkan, jangan dibongkar. Ya, kalau kita bongkar berarti kita nggak amanah. Walaupun sekarang sudah tidak berteman baik lagi. Walaupun mungkin ada gesekan-gesekan, kelas pribadi. Ya, demikian juga termasuk orang yang menyimpang. Kalau nggak ada keterkaitan di dalam bab tahdzir, ya, tidak ada keterkaitan dengan bab tahdzir. Hati-hati fulan karena ini nggak ada kaitannya dengan bab tahdzir, nggak perlu disebutkan. Untuk apa disebutkan? Ya, walaupun dia sudah tidak sejalan dengan kita, tapi kan dia sudah pernah menitipkan rahasianya kepada kita. Ya, kita harus amanah. Apalagi orang yang masih seakidah dan semanhaj. Nah, ini indahnya adab-adab Islam. Ya, di dalam pergaulan, persahabatan, pertemanan. Ya. Innal karima idza taqatta'a wudduhu katamal qabiha wa adhara al-ihsana. Ya, sesungguhnya orang yang baik, orang yang mulia, ketika rasa cintanya terputus, hubungan cintanya putus, katamal qabih, dia akan menutupi perkara yang buruk dan tetap menampakkan yang baik. Ya, walaupun sudah tidak seakrab dulu, tetap saya akan menampakkan kebaikan-kebaikannya dan menutupi keburukan-keburukannya. Nah, ya mungkin mumpung ada kesempatan ya berjumpa, ya kita tambahkan sedikit. Berikutnya poin adab yang lain. Ya. Beliau rahimahullah mengatakan wa min hatta ghafulu 'anil ikhwan. Dan di antara adab-adab yang baik di dalam pergaulan adalah at-taghaful 'anil ikhwan. Apa itu taghaful? Taghaful itu wazannya, polanya adalah tafa'ul. Di antara makna yang ditunjukkan oleh wazan ini, pola ini adalah makna tadhahur, pura-pura. Makna pura-pura. Misalkan apa? Tanawama, artinya pura-pura naum, tidur. Ya. Nah, ini taghafala, yakni pura-pura ghaflah. Ghaflah ini lalai. Enggak tahu. Pura-pura lalai, tidak memperhatikan, tidak mengetahui. Wa minha, di antara adab yang baik di dalam pergaulan adalah at-taghaful 'anil ikhwan, yakni pura-pura tidak memperhatikan, pura-pura tidak mengetahui kesalahan-kesalahan aib saudara kita. Jadi tidak semua kesalahan, kekurangan, ketergelinciran saudara kita itu kita bahas, kita ungkit. Ya akhi, dikiranya saya nggak tahu, subhanallah. Tahu atau nggak tahu ya, adab yang baik adalah taghaful. Ya. Adab yang baik adalah taghaful, pura-pura enggak tahu. Ya. Qala Ja'far bin Muhammad As-Shadiq. Ja'far bin Muhammad As-Shadiq rahimahullah mengatakan, "'Azzimu aqdarakum bit-taghaful." Ya. Muliakanlah derajat kalian, muliakanlah, tinggikanlah derajat kalian dengan cara taghaful, dengan cara sikap ini, taghaful, pura-pura tidak tahu. Ya, dengan ini derajat kita di mata manusia
akan semakin tinggi. Ya, semakin dihormati, semakin disegani. Ya, bukan sebaliknya. Mungkin sebagian orang mengira, wah, kalau saya nggak detail membahas kesalahan teman-teman saya, ikhwan-ikhwan, ya nanti dikiranya saya ini orang bodoh, saya ini orang nggak jeli. Bukan. Ya, nggak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya orang yang serba kritik, mengkritik, ya, dikit-dikit dikritik, dikit-dikit dia omong. Justru yang seperti ini malah direndahkan oleh teman-teman, oleh manusia. Orang yang dimuliakan oleh orang lain, manusia, sahabat-sahabatnya, justru orang yang, ya, mengabaikan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, tidak semua perkara dia bahas, dia omongkan. Enggak. Ya, orang yang ditinggikan, dimuliakan oleh orang lain adalah yang taghaful. Ya. Pura-pura tidak tahu, tidak memperhatikan kesalahan atau ketergelinciran, kekurangan dan aib orang lain. Namun diterangkan oleh para ulama bahwa taghaful, ya, taghaful yang baik, ya, taghaful yang baik adalah taghaful dalam perkara-perkara, ya, yang remeh. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan akidah dia. Tidak ada sangkut pautnya dengan ya, ibadah yang wajib. Ya. Kalau kita pernah tahu bahwa saudara kita meninggalkan ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, ya, atau terjatuh dalam keharaman, ya, maka yang seperti ini, keharaman misalkan riba dan seterusnya, jangan pura-pura nggak tahu kalau orang ini melakukan riba. Ya, jangan, ya, kita nasihati. Yang seperti ini ya kita nasihati, jangan pura-pura nggak tahu. Sehingga yang dimaksud dengan taghaful adalah perkara-perkara yang bukan dalam urusan tadi. Ya, meninggalkan kewajiban atau terjatuh dalam keharaman. Ya, kalau perkaranya adalah itu, ya, maka perlu dinasihati. Meninggalkan kewajiban, ya, harus kita nasihati. Meninggalkan atau terjatuh dalam keharaman juga harus kita nasihati. Adapun perkara-perkara yang dimaksud dalam taghaful, yakni taghaful dalam urusan tadi duniawi, ya, atau ucapan, kalimat salah ucap, salah omong atau pernah ngomong apa, ya, ucapan-ucapan atau mungkin adab, ya, terkait dengan adab, etika begitu, jangan serba dibahas, jangan selalu dibahas, dikritik, ya. Untung nggak etika, tuh kan itu lagi nggak etika lagi, tuh kan etis dan seterusnya, dibahas terus seperti itu. Yang seperti ini nggak pantas. Sehingga yang dimaksud dengan taghaful adalah dalam perkara-perkara tadi, perkara-perkara duniawi kehidupan, bukan dalam perkara, ya, kewajiban yang ditinggalkan atau keharaman yang dilakukan. Nah, dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia tidak menyebutkan di sini, tapi kita tambahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, Al-Qayyisul Aqil huwal fatinul mutaghafil. Al-Qayyis, Al-Aqil, orang yang berakal cerdas, bijak, huwal fatin al-mutaghafil, yaitu orang yang teliti, perhatian, tapi mutaghafil, pura-pura tidak tahu. Sebenarnya dia Masya Allah jeli, tetapi pura-pura tidak tahu. Ini orang yang akalnya cerdas dan sikapnya bijak. Luar biasa. Al-Fatin, dia sebenarnya teliti, perhatian, ya, tetapi dia mutaghafil, dia seorang tidak tahu. Menyikapi orang yang nampak ada ketergelinciran seperti biasa, seolah tidak ada ketergelinciran. Seolah orang itu tidak terjatuh dalam ketergelinciran tersebut, kesalahan-kesalahan tersebut. Biasa saja. Nah, ya, saya minta izin untuk menambahkan satu poin lagi. Satu poin adab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Ya. Beliau rahimahullah menyebutkan satu poin adab yang akan kita bahas berikutnya, dan masih banyak yang lain insyaallah di kesempatan berikutnya. Beliau mengatakan wa minha tarkul waqi'ati fihim. Dan di antara adab-adab baik di dalam pergaulan, persahabatan adalah tarkul waqi'ati fihim. Tidak suka, ya,
mencela mereka. Tidak suka mencela, mencemooh mereka. Sahabat-sahabat jangan suka mencela, mencemooh, menjatuhkan, mengejek, menjelekkan saudaranya. Jangan suka. Beliau mengatakan, qala al-muhajiri rahimahullah mengatakan, qala a'rabiyyun lirajulin. Ada seorang Arab Badui polos-polos orangnya. Ya, tapi masih di atas fitrah. Ya, seringkali sikapnya bijak karena di atas fitrah. Qala a'rabiyyun, ada seorang Arab Badui pedalaman yang berkata kepada seseorang. Berkata kepada orang lain, orang Arab Badui ini, qad istadlaltu ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Ya. Ya. Aku telah mengetahui banyaknya aibmu. Saya telah mengetahui bahwa kamu memiliki aib yang banyak. Ya. Bagaimana saya tahu? Ya. Karena kamu banyak menyebut aib orang lain. Berarti kamu sendiri pasti banyak aibnya. Itu maksudnya. Saya berdalil dengan kamu suka menyebut aib orang lain. Saya berdalil dengan itu bahwa kamu juga sebenarnya punya banyak aib. Ya. Orang yang suka menyebut-nyebut, menjelekkan, ya, menjelekkan orang lain dengan aib-aib orang tersebut, menunjukkan bahwa orang yang menjelekkan ini sebenarnya juga punya aib yang banyak. Li'anna talibaha muttahamun biqadri ma fihi minha. Karena orang yang suka mencari aib orang lain, ya, maka dia, ya, tercurigai, ya, memiliki aib semisal dengan itu, semisal dengan yang dia cari-cari itu. Intinya adalah orang yang suka menyebut aib-aib orang lain, ngejek, menyebutkan, ya, sebenarnya orang tersebut juga memiliki banyak aib. Ya. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, ya. Karena orang yang suka menyebut-nyebut aib orang lain, berarti dia tersibukkan dengan itu dari aibnya sendiri. Ya. Karena tersibukkan dari aibnya sendiri, dia nggak memperhatikannya, maka dia tidak memperbaiki dirinya sendiri sehingga banyaklah aib yang dia miliki. Orang yang sedikit aibnya, kekurangannya, ya. Orang yang sedikit aibnya justru orang yang sangat menjaga lisannya dari menyebut aib-aib orang lain. Itu artinya, karena itu artinya dia, ya, sibuk untuk introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri. Nah ini, itulah sebabnya orang Arab Badui ini mengatakan, saya mengetahui kamu punya aib yang banyak. Kenapa saya tahu? Karena kamu suka menyebut aib orang lain. Berarti kamu punya aib banyak pasti. Soalnya kamu sibuk menyebut aib orang lain dan tidak perhatian dengan diri sendiri untuk memperbaikinya. Padahal namanya manusia kan pasti punya kesalahan, kekurangan dan aib. Sementara kamu suka menyebut aib orang lain. Berarti kamu lalai terhadap diri sendiri. Pasti kamu juga punya banyak aib kalau begitu. Karena nggak diperbaiki. Sebagai penutup seputar adab ini, ya, ada beberapa bait syair, ya, yang masya Allah bagus maknanya, ya, tentang jangan suka menyebut aib orang lain, menjelekkan mereka dengan aib-aib mereka itu. Walaupun aib mereka itu ada pada mereka, ya, tapi jangan suka menyebutnya, ya, menjelekkan orang lain dengan aib-aib mereka. Ada beberapa bait syair dinukilkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam kitab Rawdatul Uqala. Beliau mengatakan dan menukilkan, ya, walaqad ahsana alladhi yaqul, sungguh bagus ucapan orang yang mengatakan, ini penyairnya, idza anta ibtan nasa abu wa aktsaru alaika wa abdau ma kana min wa alaika wa abdau minka ma kana yustaru. وقد قال في بعض الأقاويل قائل له منطق فيه كلام محبر
idza ma dzakarta an-nasa fatruk 'uyubahum fala 'aiba illa duna ma minka yudhkaru fa in 'ibta qauman billadhi laysa fihim fadzalika 'indallahi wan-nasi akbaru wa in 'ibta qauman billadhi fika mithluhu fa kaifa ya'ibul 'awara man huwa a'waru wa kaifa ya'ibun nasa man 'aibu nafsihi ashaddu idza 'adda al-'uyuba wa ankaru mata taltamis lin-nasi 'aiban tajid lahum 'uyuban walakin alladhi fika aktsaru fasalimhum bil kaffi 'anhum fa innahum bi'aibika min 'ainaika ahda wa absaru. Beberapa bait syair ini memberikan peringatan, teguran kepada kita agar jangan suka mengumbar aib orang lain, menjelekkan orang lain dengan aibnya. Dia mengatakan, "Idza anta ibtan nasa 'abu wa aktsaru, 'alaika wa abdau minka ma kana yustaru." Jika engkau menjelekkan orang lain, yakni dengan aibnya, 'abu wa aktsaru, maka mereka akan mencela, menjelekkan dan banyak menjelekkan dirimu. Wa abdau minka ma kana yustaru, dan mereka akan menampakkan dari aibmu yang sebelumnya tertutupi. Ayo, hati-hati. Jika engkau menjelekkan orang lain, menyebut aib-aib orang lain, maka mereka juga akan membalas dengan menyebutkan aibmu di hadapan khalayak ramai, di hadapan banyak orang, dan bahkan aksaru, kata beliau. Aksaru ini banyak. Lebih banyak lagi akhirnya yang disebutkan. Kita nyebut 1, 2 aib, mereka menyebutkan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena dendam. Wa abtau minka maka yustaru. Bahkan mereka akan mengungkapkan aibmu yang sebelumnya tertutupi. Bongkar lagi. Wa qad qala fi ba'd al-aqawil qailun lahu mantiqun fihi kalamun muhabbaru. Idza ma dzakarta an-nasa fatruk 'uyubahum fala 'aiba illa duna ma minka yudhkaru. Jika engkau menyebut orang lain, maka tinggalkanlah aib mereka. Jadi jangan ikut menyebut aib mereka. Kalau menyebut orang lain, ya sudah sebutkan mereka tanpa aib mereka. Ceritakan tentang orang lain. Ya datar saja. Atau bila perlu yang baik-baik saja tentang mereka. Jangan ikut atau menyertakan tentang aib mereka. Jika engkau menyebut orang lain, maka tinggalkanlah tentang aib-aib mereka. Fala aiba illa duna ma minka yudhkaru. Karena tidak ada aib, kecuali aib, tidak ada aib kecuali lebih ringan daripada aib yang disebutkan dari dirimu. Yani aib kita lebih besar. Ya. Tidak ada aib kecuali pasti kita memiliki aib yang lebih besar lagi. Lebih parah lagi. Ingat, jangan lupa. Fa in 'ibta qauman billadhi laysa fihim fadzalika 'indallahi wan-nasi akbaru. Dan jika engkau menjelekkan orang lain dengan aib yang sebenarnya tidak ada pada mereka, berarti kan bohong. Menjelekkan orang lain dengan suatu aib yang tidak ada pada mereka, fadzalika 'indallahi wan-nasi akbaru, maka itu lebih besar lagi di sisi Allah dan di sisi manusia, karena tambah bohong lagi. Wa in 'ibta qauman billadhi fika mithluhu fa kaifa ya'ibul 'amra man huwa a'maru. Dan jika engkau menjelekkan orang lain dengan aib yang juga ada pada dirimu, menjelekkan orang lain, wah fulan punya aib ini, fulan ini begini-begini, padahal itu juga ada pada diri kita. Atau semisal dengan itu ada pada kita. Fakaifa ya'ibul 'amra man huwa a'maru. Maka bagaimana mungkin mencela cacat buta sebelah sementara dia sendiri juga buta sebelah. Maksudnya orang yang cacat mencela kecacatan orang lain sementara dia sendiri juga cacat seperti itu. Wa kaifa ya'ibun nasa man 'aibu nafsihi ashaddu idza 'adda al-'uyuba wa ankaru. Dan bagaimana pantas, bagaimana mungkin menjelekkan orang lain. Seseorang yang aib dirinya sendiri lebih parah dan lebih besar. Mata taltamis lin-nasi 'aiban tajid lahum 'uyuban walakin alladhi fika aktsaru.
kapan engkau mencari-cari aib orang lain, pasti engkau akan mendapati mereka memiliki aib. Tetapi aib yang ada padamu lebih banyak lagi. Jadi kalau kamu mencari-cari aib orang lain, ya pasti dapat. Orang lain pasti punya aib. Jangan, wah, kalau punya aib ya berarti memang dia orang jelek. Jangan begitu. Setiap orang pasti punya aib. Kalau kita cari, kita teliti, kita mata-matai, dan semuanya pasti punya aib. Ini kan orang yang dendam seperti itu, naudzubillah. Dendam atau punya penyakit hati apa? Ya, kapan engkau mencari aib orang lain, pasti kamu akan mendapati aib mereka, pasti. Tetapi ingat, bukan berarti itu benar, perbuatanmu itu benar. Kan benar punya aib, jelas orang manusia punya aib. Itu bukan pembenar perbuatanmu mencari-cari aib orang lain, tidak. Karena setiap orang pasti punya aib. Kapan engkau mencari aib orang lain, maka engkau pasti mendapatkan aib mereka. Namun ingat, ini yang diingat. Alladzi fika aktsaru, walakin alladzi fika aktsaru. Aib yang ada pada dirimu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Dan kamu mestinya lebih tahu daripada tentang aib orang lain. Lebih tahu tentang aib diri sendiri. Ya, intinya kalau menjelekkan orang lain dengan aib yang tidak ada pada mereka, ini bohong. Disebutkan oleh beliau apa? Akbaru, dosa yang lebih besar lagi. Atau keadaan yang lain, menjelekkan orang lain dengan suatu aib yang ada pada mereka. Ya. Tetapi pada diri kita ada aib yang semisal dengan itu, sama saja. Ya, maka tidak pantas. Kata beliau, perumpamannya adalah orang yang buta sebelah mencela, menjelekkan orang lain yang buta sebelah. Sama-sama buta sebelah, sama-sama cacat, kok menjelekkan orang yang cacat. Kaifa ya'ibul 'aura man wa a'war. Keadaan yang berikutnya, yang ketiga berarti ya, menjelekkan orang lain ya dengan aib yang memang ada pada mereka, tetapi aib yang ada pada diri kita lebih banyak lagi, lebih parah lagi. Ya. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Beliau menyebutkan kesimpulannya, fasalimhum bil kaffi anhum fa innahum bi'aibika min 'ainaika ahda wa absaru. Maka kesimpulannya salimhum, berdamailah dengan mereka, dengan orang lain. Jangan suka-suka menyebut kejelekan orang lain. Sudah, gimana lagi? Ya, jangan bermusuh-musuhan sampai bongkar-bongkaran aib. Ya, fasalimhum, maka berdamailah dengan mereka. Ya, bil kaffi anhum, dengan cara menahan diri untuk menyebutkan aib mereka. Ya, fa innahum, karena mereka orang lain itu, manusia itu, bi'aibika min 'ainaika ahda wa absaru. Karena mereka orang lain itu lebih paham, lebih melihat tentang aibmu daripada kedua matamu sendiri. Orang lain kalau sudah nggak suka lebih jeli daripada diri kita sendiri tentang aib kita. Maka berdamailah dengan mereka, jangan menyebutkan aib mereka, karena orang lain, terutama orang-orang yang sudah nggak suka, itu biasanya lebih jeli, lebih melihat aib kita daripada diri kita sendiri. Namanya saya nggak suka, lebih jeli. Nah, hati-hati. Sehingga sudah damai. Kalau nyebut kejelekan mereka, aib mereka, mereka akan lebih jeli lagi untuk membongkar aib-aib kita. Intinya adalah tadi, di antara adab dalam pertemanan, persahabatan adalah tadi, jangan suka menjelekkan saudara-saudara kita dengan aib-aib mereka, apalagi aib yang kita ada pada mereka, berarti bohong. Ya, jangan. Dengan ini, insyaallah kita cukupkan di kesempatan siang hari ini, dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.